Dan satu pilihan terakhir, posisi Benedetta. TXP. Pasti XP. Berarti Romnya nih. Yang jadi Rom. Betul. Rom buat bisa megang nih. Aku suka. Kita hari ini belum ngeliat Ruby loh. Jarang banget. Sama kemarin juga gak ada gak sih? Udah hilang ya dia. Iya udah hilang loh. Oke. Kayak mereka butuh sesuatu untuk megang juga kan. Ya Ruby mungkin bisa lah. Atau edit sekalian dah. Ya, edit masih boleh sih. Butuh damage kan. Nambahin lagi dari output damage-nya di sisi Rom boleh banget. Jadi opsi tapi jawaban dari AI Esports. Ruby. Yeay. Makanya Ruby kemana ya? Baru muncul nih sekarang. Oke, lengkap sudah game kedua. Match point of team Liquid ID. Sebenarnya secara prediction sih tetap Liquid ya. Yep. Tapi kalau secara draft Tetap Liquid juga. tetap Liquid juga. Ya, karena yang ke belakang lumayan sulit ya. Memang ada Bennett. Cuman untuk Bennettnya kadang bisa di dodge lah, entropy ada. Dan Jadi ini lebih ke belakang lagi kan. Jadi udah gak bisa dikejar nanti buat si Nathan. mobility tim Liquid juga tinggi banget ya. Udah ya masing-masingnya si Hildanya lari, Nathan yang gak bisa diem, punya Matilda lagi mereka. Ya itu dia. Secara mungkin lebih stabil ya. Dan Hildanya nih yang bisa jadi mengganggu terus-terusan juga untuk nempel ke 1-1. Betul. Meskipun memang weakness mode-nya pecah, dilemparkan dengan crossbow of tank. Masuk rumput udah ada shield-nya lagi. Selesai Untuk di awal ya. masalahnya. Kita Ya. bicara di awal. Kalau mid game-nya Winter Crown jelas ini wajib juga sih buat dibeli. Betul. Tapi tetap early game ini harus mulai dipegang juga sama tim Liquid ID. Nggak Setuju. boleh dilepas sama sekali juga. Karena udah terlihat ya ketika AI Esports pegang kendali di early game. Ya mereka sendiri bakal kesulitan. Langsung jadi dia untuk game yang kedua. Apakah dia akan menjadi game terakhir? Atau kita akan dibawa ke dalam game yang ketiga? Yep, ada 1-1 yang menjadi kunci utama bagi AI sekarang untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tapi hanya bergantung dengan 1-1 yang dimana 1-1-nya ini banyak sekali sih buat counternya. Netherrealm, itu counter yang pertama. Kita ke armor, Ya. itu bisa counter buat yang kedua. Terus habis itu nanti masih ada trophy, ini untuk bisa kabur lagi nih kalau sequence dia. Banyak. Jadi lumayan sulit untuk 1-1 di match up yang sekarang ya. Ya, dengan Tanah City yang diambil juga Forkai. Tapi sekarang kita akan melihat dulu terlebih dahulu ke arah Black yang sekarang menjadi korban lagi. First Blood diambil lagi, bukan untuk AI Esports. Udah ini ya, kliniknya patah ya. Tanda gimana? Setiap trivianya muncul kayaknya kliniknya dipatahin deh. Yep. Dan tadi pertukaran untuk satu Little Wanderer dengan 1 point kill yang diambil oleh tim Liquid ID. Yang tahu arannya berjumpa dengan Ying kembali. Tapi beda banget nih yang tadi pakai high loss. Sekarang Benedetta yang cepet, yang punya damage juga. Jadi ya ada perubahan yang signifikan lah dari AI Esports. Yep. Dan di unitnya lagi-lagi nih ya, Xbox dan juga Matilda yang dibawakan. Ini meskipun mau di all in buat Xbox-nya, dia akan sustain aja. Dan Fabian berani banget. Masih maju ternyata buat Fabian. Ya. Itu gak ada Viraga Armor loh, Fabian harus hati-hati. Oke. Dan masih ada penjalan dia serang Widi tapi nggak terlalu berbahaya. Ingat masih ada turtle yang akan terbuka dalam beberapa saat lagi. Jadi mereka nggak boleh terlalu babak belur juga. Fabian dan juga masih harus mengumpulkan lagi Viraga Armor-nya. Dan kedua belah gold laner yang masih harus mencari gold sebanyak mungkin di awal. Iya, karena sayang banget tadi. Karena tadi gue kira ya, Fabian itu bisa di all in. Dia udah gak punya Viraga Armor sama sekali. Iya ya. Tapi yang ternyatanya adalah Fabian yang berani buat ngepok balik tadi dengan fire stack dia. Bener. Dan sekarang kita melihat juga sebenarnya setup dari AI Esports kembali lagi terlihat di sekitar area objektif turtle. Widi yang udah mulai mencari target dan Aran yang tidak kenal takut udah mulai langsung mencari ke arah seorang Black dan bahkan harusnya hilang. Sekarang ada seorang Fabiannya masih ada langsing Sanity yang buka, tapi sekarang waktunya Fabian untuk kembali karena tidak ada jalan pula. Petrify-nya on point PS juga akan ikut hilang. Sama-sama kehilangan jungler. Oke, sama-sama gak punya point retribution, tapi Fabian akan respawn juga sebentar lagi. Untuk turtle-nya masih dengan turtle yang pertama, yang masih dikaiting ya ternyata. Di menit yang kedua belum diambil, itu bahkan game timernya itu hampir masuk ke menit yang ketiga. Iya, dan ini dibantuin ya sama Yeskiel. Nggak apa-apa, setengah darah hilang, yang penting Fabian kembali. Ini udah dipermudah lagi, dipercepat lagi juga oleh tim Liquid ID. Dan sekarang waktunya untuk langsung membuka retribution-nya. Tinggi, Widi kembali cukup berani untuk memberikan sedikit distraksi. Ya, harus hati-hati ya. Dan juga Wonder kembali jatuh di pegang AI Esports.
di topnya sih ini yang masih baik-baik saja dengan dua marksman yang memang menjadi tumpuan juga ya, terutama untuk di late game nanti. Dari sisi damage output sebetulnya lebih besar untuk Nathan, tapi kalau kita bicara soal bagaimana game changer, bagaimana momentum yang bisa diraih dengan AI Esports ya jelas one-one yang agak sedikit unggul, karena kalau sampai salah sedikit saja ya, apalagi untuk setup di late game, crossbow of tank, ini skill yang sangat bermasalah. Apalagi pada zamannya waktu Warman masih kuat banget. Dia ini masuk ke dalam hero yang titulnya auto ban. Bener. One di masa-masa kejayaannya dia ya. Udah pasti ban dia. Udah auto ban. Kayak chip kan sekarang. Chip yang juga selalu masuk ke dalam list banning. Tapi ya One ya sekarang udah mulai kembali lagi dengan powernya ya yang cukup tinggi juga. Jadi dia harus lebih mandiri untuk cari momentum-momentumnya sih. Kecuali mengandalkan juga dengan Petrify Gaming dari seorang Ying atau ya I'm Valid dari seorang Black yang sebenarnya lumayan membantu juga. Dan melihat laning dengan menghadapi Nathan dan dengan menghadapi Widhi, Alita nggak bisa bergerak banyak jadi ya. Lagi-lagi tabrak flicker. Dipakai dengan Black juga. Dan masih dengan posisi di mana Fabian yang berani ya untuk maju ke depan. Tapi 4 pemain loh, dan sekarang Last Insanity-nya bakal coba untuk ngedapet 10 pemain lagi dan Realm terbuka tapi langsung ditutup begitu saja dan masih ada Guiding Wind. Kemudian belakang Petrify kembali lagi mengancam Ying yang terlalu mengerikan, ngebuat Fabian tidak akan bisa selamat seharusnya dan ternyata masih Guiding Wind kedua muncul dari seorang Widhi. Hanya aja tadi ada satu pemain yang hilang ya dari seorang Yehaskiel. Aran sendirian di bagian depan PS akan segera dihilangkan dan sekarang Widhi waktunya untuk kasih shot lagi ke arah Aran. Iya benar, bahkan Fabian gak recall ya tadi ya. Gila. Yap, yang tumbang Yehes, tapi Yehes punya pasif. Iya. Sangat cepat juga untuk kembali lagi respawn. Tapi itu dia, Fabian. Dan dikombinasikan bersama dengan Matilda dan Xbox Matilda, shieldnya dapat, Ricky yang dapat, fokus juga cepat dengan Guiding Wind. Dan mendapatkan turtle, ini gak recall loh tadi. Nah, sama sekali. Gue udah recover dengan sangat cepat. Terima kasih untuk Matilda Widhi sih, yang emang selalu bisa menyelamatkan teman-temannya. Yap, dan dari item yang sudah dibuka ternyata unggul 1.400 berarti buat goldnya. Dari Aaron Shiki, dari gold miner juga yang sedang berjuang untuk siapa yang lebih cepat kaya ya. Tapi kalau kita bicara soal item itu ada warrior boot juga sudah dipegang dengan Aaron Shiki. Jadi goldnya memang sudah terdistribusikan dengan sangat baik sekali. Five Vendor udah mulai kebuka juga kali ini Lost Insanity dan langsung pulang. Indahnya export ketika ada Matilda. Dijemput terus. Iya, hidup kayak terasa lebih indah aja gitu. Yang tadinya mungkin Xbox sebagai jungler tuh susah pulangnya aja kan sebenarnya. Tapi iya. Matilda udah kejawab aja. Kayak dia udah punya escape kan. Kayak biasanya kalau kita main di side lane atau di XP lane, dia punya flicker. Bener. Dia bisa keluar sendirian. Tapi dengan jungler dia nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita ngebawain Matilda, dia bakal bisa ngedash juga. Bener. Kabur lah dari situasi sulit. Mau kabur bisa, mau maju juga. Ya terkadang bisa dibawa juga ya. Guiding Wind ofensifnya. Sekarang War X baru aja diamankan serang PS. Begitu pula untuk Demon Hunter Fort. Tapi udah ada 2 pemain yang menunggu kehadiran dari seorang Ying, Aaron Shiki, yang bakal coba untuk memotong langsung wave minions. Ya berarti cepat banget sih Aaron Shiki. Parah. Ya level 2 level unggul loh dibandingkan Alita, karena dia diberikan juga beberapa lane. Dia berani buat motong juga buat lane tersebut buat dapetin EXP dan juga goldnya. Sementara Alita di bagian bottom sedang bekerja. Black akan recall, tapi apakah recall ini akan maksimal? 3, 2, 1, cancel recallnya. Alita dalam bahaya. Alita tertangkap, ada Widhi, ada Aran, ada Aaron Shiki. Terlalu ramai untuk Alita bisa melarikan diri. So, keuntungan tambahan untuk Aaron Shiki lagi. Ya, level yang lebih unggul dan sekarang 1 poin eliminasi akan ngebuat Aaron Shiki jauh lebih kaya lagi. Fabian berhasil juga mendapatkan 2 pemain seharusnya, termasuk di serang PS, double kill di tangan, dan Lina harusnya masih selamat. Tidak ada lagi pengejaran ya bisa dilakukan. Dan yang nggak selamat sebenarnya purple buff kalau mau diambil oleh Fabian ya. Dia masih bekerja di area top lane. Dan Fabian akan lebih memilih untuk mengamankan turtle, bukan untuk purple buff tadi. Yang memang ya PS akan respon sebentar lagi. Jadi masih diteruskan juga dengan teman-teman yang lain dari tim kita ini. Akan start ke sana setelah turtle ini diambil tanpa ada bantuan retribution. Enggak ternyata. Dikasih ke siapa tuh purple buffnya? Aaron. Iya, ke Aaron. Itu planning yang ternyata dibuat ya oleh tim Liquid ID. Dan Ying tiba-tiba udah di dalam nyawa yang gak baik sekarang. Udah cukup sekarat. Aran kah salah satu penyebabnya? Karena Aran ada di bagian top lane juga, mencoba untuk mengusir siapapun yang mendekat ke teritori dari tim Liquid ID. Bahkan Widhi, dia udah standby untuk potong. Dia standby untuk ngebuat auto turret dipastikan oleh tim Liquid ID. Dan goldnya
udah ada di angka 7.000 aja tiba-tiba. Jauh ya. Heeh. Ya memang untuk tim fightnya kita lihatnya menang 1, tapi ada objektif yang ditukarkan juga dan Alita yang agak sulit nih sekarang Alita untuk bisa mendekat, selalu di gaming, selalu di all in dia. Oke, Widu udah mulai masuk kali ini. Fabian juga bahkan dengan ledakan langsung tadi 3 pemain langsung hilang, bahkan menuju ke arah 4 pemain langsung. Wow, 1 momentum saja, tapi 4 pemain hilang om. Yap, semuanya langsung all in ke tengah. Last Insanity yang dibuka tadi dengan Fabian juga ya, yang sangat membantu untuk memberikan burst damage. Karena semua saling berdempetan satu sama lain. Wah, ini harusnya bakal jadi game yang cukup cepat buat tim Liquid ID kalau misalnya tidak ada kesalahan sama sekali. Karena mereka bisa langsung paksa Aaron Shiki di level yang ke-13 yang udah nggak ada lagi yang bisa menahan dirinya. Dan passive turret yang udah mulai dipecahkan satu persatu. Fabian tidak kenal takut, dipaksa lagi. Last Insanity akan langsung meledak. One-one-nya hilang. PS-nya juga akan segera menghilang, tapi Widi masih bisa menjemput Aran. Terlalu jauh mereka bermain, dan sekarang Ying juga akan ikut menerima akibatnya. Bahkan Shiki masih bisa dapetin double kill, dan sekarang waktunya wipe out. Tim Liquid ID, 9 menitkah yang akan mereka tutup kali ini untuk dapetin game 2-0, karena gak ada lagi yang bisa menghalangi pergerakan mereka. 9 menit 20 detik. Kemenangan cepat akhirnya diraih untuk game yang kedua tadi. Bagaimana semua source skill yang dilepaskan oleh tim Liquid ID ini sangat sinkron satu sama lain. Ya. Saling saut-sautan ya ibaratnya ya. Yang masuk 1 demi 1 dan semuanya jalan juga. Widi kill participation 100% kembali. Wah, harus sih emang. Widi emang harus ada di mana-mana. Tapi Fabian juga jadi satu orang yang pemberani. Dengan 717 KDA yang berhasil diamankan, 1 ledakan itu udah pasti ada yang hilang 1. One-one tadi pertama. Alita tapi itu langsung hilang. yang keren tadi yang pas di top ya, yang di second Inner turret ya? Dimana dia bisa masuk terus semuanya pas juga.